Baik, kembali lagi bersama saya Morintiana Yulin Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi antara lain. 1. Informasi yang dimuatkan berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. 1. Pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutannya sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelasan. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarik kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan tentang fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi, kasual, dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang keempat, bersifat informatif. Yang kelima, contoh teks eksplanasi dengan judul banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibat ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya.
apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Terima kasih penjelasan saya tentang teks eksplanasi sampai di sini. Semoga membantu.